Perkenalkan, nama saya Denison Joshua, NIM 197014 dari kelompok KKN 35. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi elastisitas pada mata pelajaran fisika. Outline pada presentasi kali ini ada 7. Yang pertama adalah sifat elastisitas, yang kedua tegangan, ketiga regangan, selanjutnya modulus yang kelima hukum Hooke, keenam rangkaian pegas, dan yang terakhir adalah contoh soal. Yang pertama adalah sifat elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke keadaan semula ketika gaya yang mempengaruhinya tersebut dihilangkan. Sedangkan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula disebut plastis. Contohnya karet yang biasanya digunakan untuk mengikat ketika kita beli makanan nasi bungkus. Selanjutnya ada tegangan atau stres. Jika sebuah benda elastis ditarik oleh sebuah gaya, benda tersebut akan bertambah panjang sampai ukuran tertentu. Besarnya tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Tegangan dinotasikan dengan sigma, satuannya Newton per meter kuadrat. Secara matematis, tegangan dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Dengan keterangan sigma sama dengan tegangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F sama dengan besar gaya tekanan atau tarik dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Selanjutnya adalah regangan atau strain. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda dan panjang benda mula-mula. Gambar di samping memperlihatkan sebuah batang yang mengalami regangan akibat gaya tarik F. Panjang batang mula-mula adalah L0. Setelah mendapat gaya tarik sebesar F, batang tersebut berubah panjang menjadi L. Dengan demikian, batang tersebut mendapatkan pertambahan panjang sebesar dengan rumus delta L sama dengan L kurang L0. Secara matematis dirumuskan dengan E sama dengan delta L per L0 dengan keterangan E sama dengan regangan, delta L sama dengan perubahan panjang dengan satuan meter, dan L0 adalah panjang awal. Selanjutnya adalah modulus Young dengan simbol E besar. Modulus Young atau modulus elastis sering diartikan sebagai perbandingan antara tegangan dan regangan aksial dalam deformasi yang elastis, sehingga modulus elastis menunjukkan kecenderungan suatu material untuk berubah bentuk dan kembali lagi ke bentuk semula bila diberi gaya. Sehingga rumus dari modulus Young dapat dinotasikan sebagai berikut. E sama dengan sigma per E sama dengan F per A bagi delta L per L. Dengan keterangan E besar sama dengan regangan dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan konstanta K sama dengan konstanta elastis dengan satuan Newton per meter. Selanjutnya adalah hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang diberikan F sama dengan perkalian konstanta pegas atau K dengan perubahan panjang delta X. Dituliskan dengan notasi rumus yaitu F sama dengan K kali delta X. Dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan K sama dengan konstanta pegas dengan satuan Newton per meter, dan delta X sama dengan perubahan panjang. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian pegas. Rangkaian pegas itu ada 2. Yang pertama rangkaian pegas seri, dan yang selanjutnya adalah rangkaian pegas paralel. Yang pertama itu rangkaian pegas seri. Rangkaian pegas seri adalah jumlah N pegas ringan dengan konstanta pegas masing-masing K1, K2, sampai dengan Kn.
dirangkai secara seri seperti gambar di atas. Salah satu ujung rangkaian ditahan, kemudian ujung yang lain ditarik dengan gaya F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X. Pada rangkaian seperti ini, maka gaya sebesar F bekerja pada masing-masing pegas dan besar delta X merupakan penjumlahan dari pertambahan panjang masing-masing pegas, atau delta X1, delta X2, sampai dengan delta Xn. Jadi dapat dinotasikan rumusnya adalah delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah sampai dengan delta Xn. Selanjutnya yang kedua adalah rangkaian pegas paralel. Rangkaian pegas paralel adalah sejumlah N pegas ringan dengan konstanta pegas masing-masing K1, K2, K3, sampai dengan Kn dirangkai secara paralel seperti contoh rangkaian paralel pada gambar di samping. Salah satu ujung rangkaian pegas ditahan, kemudian ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga rangkaian pegas bertambah panjang sebesar delta X. Rangkaian paralel seperti ini mengakibatkan gaya sebesar F terbagi ke masing-masing pegas, dan setiap pegas bertambah panjang dengan besar yang sama. Maka notasi rumus untuk delta X dan delta F adalah sebagai berikut. Delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sampai dengan delta Xn. Begitu juga dengan F-nya. F sama dengan F1 tambah F2 sampai dengan tambah Fn. Menurut hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, sehingga persamaan tersebut dapat dikembangkan untuk mendapatkan besar konstanta pegas pengganti rangkaian paralel, atau Kp. Kp delta X sama dengan K1 kali delta X1 tambah K2 kali delta X2 tambah sampai dengan tambah Kn kali delta Xn. Begitu juga dengan Kp. Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah sampai dengan Kn. Keterangan. Untuk keterangannya, Ks adalah konstanta seri, Kp adalah konstanta paralel, K1 adalah konstanta pegas 1, K2 adalah konstanta pegas 2. Untuk F sama dengan gaya dengan satuan Newton, dan delta X adalah perubahan panjang dengan satuan meter. Lalu selanjutnya adalah energi potensial pegas, atau dapat disingkat dengan EP. EP pegas adalah energi yang dimiliki pegas ketika pegas menyimpang dari titik setimbangnya. Dengan notasi rumus EP sama dengan setengah F kali delta X. Atau dapat disimpulkan dengan rumus lain, yaitu EP sama dengan setengah K kali X kali X. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah pegas memiliki sifat elastisitas dengan luas penampang 100 meter kuadrat. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, berapakah tegangan yang dialami pegas? Dari soal sini kan kita dapat diketahui bahwa yang ditanya adalah sigma. Untuk gayanya itu kita ketahui adalah 150 Newton, dan luas menampangnya adalah 100 Newton. Jadi kita langsung masukin aja rumus sigmanya, yaitu sigma sama dengan F bagi A. Jadi kita masukkan F-nya itu ada 150 Newton dibagi luas penampangnya yaitu 100 meter kuadrat. Sehingga sigmanya dapat dijawab yaitu 1,5 Newton per meter kuadrat. Lalu contoh soal kedua. Sebuah kawat memiliki panjang 100 cm dan ditarik dengan gaya 100 Newton. Kemudian bertambah panjang 10 cm. Tentukan renggangan kawat. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah L0 adalah 100
cm dan delta L adalah 10 cm. Delta L jadi adalah seperti yang kita pelajari tadi, delta L adalah panjang ketika benda diberi gaya. Yaitu kalau dari soal ini adalah 10 cm dan gayanya adalah 100 Newton. Yang ditanya adalah E. Jadi kita masukin aja langsung rumus E, yaitu delta L bagi L0 sama dengan 10 cm dibagi 100 cm, yaitu E sama dengan 0,1. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.